Kalau merasa menjadi terkenal itu sangat menguntungkan, well, ada benernya juga men. Dengan menjadi terkenal, mungkin lo bakal mendapatkan banyak privilege yang sekiranya tidak lo dapatkan ketika tidak menjadi terkenal. Tapi, selain mendapatkan privilege, potensi lo untuk mendapatkan bahaya itu juga melambung tinggi. Cerita kali ini tentang seorang YouTuber yang sangat berbakat yang sempat menjadi terkenal. Tapi dikarenakan ulah dari satu orang, YouTuber ini malah meninggal di tangan followersnya sendiri. Mungkin setelah menonton video ini, lo bakal berpikir ulang untuk bercita-cita menjadi terkenal. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 2009, ada seorang remaja dan juga seorang YouTuber yang bernama Christina Grimmie. Diketahui ya, Christina lahir pada tanggal 12 Maret tahun 1994 dari pasangan suami istri yang bernama Albert dan Tina Grimmie. Selain Christina, pasangan suami istri ini mempunyai seorang anak laki-laki yang menjadi kakaknya Christina yang bernama Marcus. Dikabarkan, keluarga ini tuh berasal dari keluarga keturunan Italia dan Rumania yang telah menetap lama di New Jersey, Amerika Serikat. Mereka semua pada tahun tersebut hidup normal dan bahagia yang tiap harinya itu ya menjalani aktivitasnya. Dari informasi yang gue dapatkan, sejak kecil Christina ini udah bilang kelihatan bakatnya di bidang musik. Bahkan ibunya tuh sering memamerkan fotonya Christina yang masih bocil ini lagi pegang mikrofon sambil nyanyi. Orang tuanya Christina terus-terusan tuh mengembangkan minatnya Christina di dunia musik. Mereka kayak beliin alat-alat musik sekaligus juga memberikan les vokal kepada Christina. Bisa dibilang sejak kecil Christina ini tumbuh kembangnya itu dekat dengan dunia musik. Sampai pada sekitaran tahun 2009 ketika usia Christina mencapai 15 tahun, ketika dia baru aja beranjak remaja, dia melakukan hal tuh yang biasa dilakukan kebanyakan remaja pada era itu. Seperti yang lo tahu ya, sosial media di tahun 2009 itu masih kecil cuy. Kebanyakan remaja di tahun tersebut kalau ingin main sosial media ya mainnya ya ke YouTube. Nah, pada saat itu Christina mengupload sebuah video di mana dia menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Don't Wanna Be Torn oleh Hannah Montana. Dalam cuplikan video ini bisa terlihat Christina lagi bernyanyi sambil juga memainkan piano di bawahnya. Pada saat pertama kali diupload, Christina kaget nih dengan hasil view-nya. Ternyata banyak orang tuh yang suka dengan suara khas Christina yang merdu. Banyak juga yang memuja keahlian Christina dalam bernyanyi sambil juga bermain piano. Dari penampilannya juga, Christina ini benar-benar menghayati banget lagunya. Banyak orang yang memvalidasi bahwa memang benar kalau Christina itu berbakat dan punya potensi di dunia musik. Bisa dibilang respon dari video pertamanya Christina itu semuanya positif. Dari sinilah Christina mulai rajin nih upload video ke YouTube. Waktu itu yang dia upload modelannya adalah cover lagu di mana dia bakalan nyanyi sambil juga memainkan berbagai macam alat musik. Ada juga video di mana dia latihan bernyanyi di mana dia tuh nggak malu ketika suaranya tuh false atau salah nada pas lagi bernyanyi. Atau ada juga video Q&A di mana dia menjawab berbagai macam pertanyaan yang tertulis di kolom komentar. Tapi di satu sisi lain, semakin tinggi ketenarannya Christina, muncul juga nih orang-orang yang nggak suka dengan dia. Nah, orang-orang yang nggak suka dengan dia bisa dibilang alasannya tuh kayak rada-rada aneh dan random deh. Kebanyakan orang yang nggak suka itu kayak memberikan komentar negatif mengenai tubuhnya Christina yang terlalu kurus lah, potongan rambutnya yang aneh lah, bentuk hidungnya yang nggak jelas lah. Pokoknya bisa dibilang body shaming. Walaupun begitu, Christina ini tetap kalem dan menanggapi semua komentar negatif tadi dengan bijak dan menunjukkan sikap dewasanya walaupun usianya relatif masih muda. Tapi ya tetap aja namanya juga menjadi terkenal, pasti ada aja orang yang ngebully dengan alasan yang aneh, terutama teman-teman sekolahnya Christina. Nah, dikarenakan teman-teman sekolahnya Christina udah mulai nggak kondusif ya, orang tuanya Christina dan juga Christina itu memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya dengan homeschooling.
Dengan homeschooling, dia bisa terlepas dari bully-bulian teman-teman sekolahnya, sekaligus juga fokus mengasah bakat Christina dalam bermusik. Kehidupannya Christina untuk selanjutnya ini bisa dibilang lempeng aja. Kegiatan dia paling itu sekolah, latihan musik, nge-YouTube, main sama teman baiknya dan juga keluarganya. Pokoknya tiap hari begitu aja lah, aktivitas normal. Sesekali juga dia berusaha tuh ngebuat lagu sambil menceritakan progresnya di dalam video YouTube. Bisa dibilang kepribadiannya Christina ini nggak aneh-aneh lah. Dia cuma pengen hidup damai dan damai hidup. Semakin hari dia mengupload video di YouTube menunjukkan bakatnya dalam bermusik, dia mulai tuh mendapatkan banyak tawaran. Tawarannya ini datang dari produser musik yang melirik dia untuk gabung ke manajemen musik. Salah satunya adalah tawaran dari Kurt Hugo Schneider dan Sam Tsui. Mereka menawarkan kerjasama proyek musik itu untuk lagu yang berjudul Medley dari Miley Cyrus. Christina terima dong proyeknya ini karena ya emang cita-citanya dia itu menjadi penyanyi terkenal. Sampai pada tahun 2011 ada sebuah kompetisi di mana YouTuber itu tuh diadu. Christina ikutan dong kompetisi ini secara dia adalah seorang YouTuber. Nah, hasil dari kompetisi ini adalah Christina ternyata malah mendapat juara 2. Yang menjadi juara satunya ternyata adalah Selena Gomez. Menurut gua ya, kalau lo kompetisi dengan Selena Gomez dan lo kalah, lo jadi juara 2, well, lo tetap menang, men. I mean, orang yang mengalahkan lo adalah Selena Gomez, dan gak heran lah ya kalau dia bisa menang. Dan kalau Selena Gomez juara 1, lalu Christina Grimmie ini juara 2, itu artinya bakatnya Christina itu cuman beda 1 level aja dengan Selena Gomez, gak jauh. Dikarenakan banyak orang yang udah mulai sadar dengan bakatnya Christina, ibunya Selena Gomez itu merekrut Christina untuk masuk satu manajemen yang sama dengan Selena Gomez. Christina melihat ini sebagai kesempatan besar dong ya. Bayangin, bisa satu manajemen sama Selena Gomez, bisa latihan nyanyi bareng dengan dia, bahkan juga bisa sapa-sapaan tinggal satu atap dengan Selena Gomez. Pastinya Christina ambil dong kesempatan besar ini. Nah, dan benar banget, setelah dia menerima kontrak ini, Christina makin banyak tuh mendapatkan job. Waktu itu dia menjadi presenter di sebuah acara Disney yang bernama Power Up. Sekaligus juga Christina meliris album perdananya yang sukses besar karena selain dia berbakat, dia punya backingan yang kuat lah, yaitu satu manajemen dengan Selena Gomez. Subscriber di YouTube juga ini semakin banyak, yang semakin tinggi lah popularitasnya. Christina juga ya pada waktu itu udah merencanakan untuk mengadakan tur nasional keliling Amerika. Bahkan di tahun 2014 dia ikutan tuh acara kompetisi bernyanyi yang bernama The Voice. Pas itu dia menempati juara 3, yang menurut gua ya lumayan lah. Secara kompetisi acara The Voice itu kan ketat dan penuh dengan bakat. Bisa dibilang ya hidupnya Christina yang tadinya adalah remaja yang iseng-iseng upload video sedang bernyanyi sambil bermain musik di YouTube, pada momen itu berubah menjadi penyanyi profesional. Sampailah pada tanggal 10 Juni tahun 2016 Christina ini mendapatkan undangan yang nantinya bakalan menjadi malapetaka. Pada waktu itu, Christina ini lagi tour bareng sebuah band pop rock Amerika yang bernama Before You Exit. Kebetulan, tour atau konsernya mereka pada tanggal tersebut diadakan di sebuah tempat yang bernama The Plaza Live yang lokasinya di Orlando, Amerika Serikat. Diketahui ya, acara musiknya ini emang dikhususkan untuk remaja karena harga tiketnya yang terbilang bersahabat banget. Kebanyakan followers dari band Before You Exit dan juga Christina ini remaja, jadinya pas lah ya semuanya. Pada saat acara dimulai, semuanya berjalan seperti biasa. Ada sesi di mana Christina itu meet and greet dengan followersnya, temu kangen sekaligus juga foto-foto bareng. Pas sesi ini udah selesai, Christina naik panggung tuh dan mulai bermusik bareng dengan band Before You Exit. Diketahui ya kakaknya Christina yang bernama Marcus ini ikutan konser juga, menjadi gitaris yang mengiringi Christina bernyanyi. Semua penonton yang emang udah ngefans dengan Christina ini pada heboh dong karena wah Christina lagi nyanyi nih. Nah, di antara seluruh penonton yang heboh ini ada satu penonton barisan ujung yang terlihat agak aneh nih. Dia kelihatannya lebih tua umurnya daripada penonton lain dan juga kelihatan diem aja terpaku melihat Christina bernyanyi. Ternyata penonton yang ada di ujung yang menggunakan kemeja flanel kotak-kotak dan juga topi hitam ini diketahui bernama Kevin James Loibl.
Kevin ini bisa dibilang adalah orang dewasa yang pada tahun 2016 usianya itu udah 27 tahun. Nah, nggak banyak diketahui nih tentang masa lalunya Kevin. Cuman dari info yang gue dapatkan ya, Kevin ini lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1989. Saat masih kecil, Kevin dibesarkan di sebuah keluarga yang tidak baik-baik aja. Sanak saudaranya banyak yang bilang kalau ibunya Kevin ini selalu kasar terhadap Kevin. Hampir setiap hari, Kevin selalu aja dipukulin, ditai-taiin, dihina-hina, pokoknya toksik lah sama ibunya ini. Hal ini disebabkan karena ibunya Kevin ternyata adalah pecandu obat-obatan terlarang. Dikarenakan Kevin di rumahnya sering dibully oleh ibunya, di luar sana dia menjadi anak yang pendiam. Pada saat masih bersekolah, Kevin ini pergaulannya terbilang sangat sempit. Dia tidak mempunyai banyak teman karena Kevin sendiri itu susah bergaul. Selain itu juga ketika Kevin berinteraksi dengan temannya, teman-temannya bilang bahwa Kevin tuh rada-rada aneh, kayak susah deh kalau dibuat bergaul. Kehidupannya terus berlanjut sampai akhirnya Kevin berkuliah. Pada saat dia berkuliah, baru masuk beberapa semester aja, Kevin memutuskan untuk mengundurkan diri. Gak ada yang tahu persis nih kenapa alasan Kevin tuh tiba-tiba cabut kuliah. Yang jelas waktu itu Kevin lebih memilih mengunci dirinya sendiri di rumah, di depan PC ya, nongkrong aja di situ, main game atau bersosial media. Dari tetangganya Kevin juga diketahui ya, Kevin sendiri memblokir pintu depan rumahnya dari dalam dan menempelkan aluminium foil di kaca jendela. Dengan begini, nggak ada satupun orang yang bisa masuk ataupun melirik ke dalam rumahnya. Dan lagi-lagi, nggak ada yang tahu alasan kenapa Kevin tuh mengisolasi dirinya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, dia pernah tuh bekerja di sebuah supermarket. Cuman karena performanya buruk, atasannya Kevin itu memutuskan menjadikan Kevin bekerja di gudang. Di sana, dia tuh nggak punya banyak teman juga, nggak ada interaksi dengan konsumen. Pokoknya ya ditinggal sendiri aja lah. Bisa dibilang ya, Kevin ini dari awal itu entah kenapa rada-rada sial atau rada-rada sulit lah hidupnya. Sampai pada tahun 2015, pada saat lagi browsing internet, dia ketemu tuh sama salah satu videonya Christina Grimmie. Pada saat Kevin menonton videonya Christina, ada semacam sepercik harapan hidup buat Kevin. Somehow ya, entah kenapa, Kevin ini jatuh cinta dengan Christina. Kevin rela menonton videonya Christina satu persatu dan diulang berkali-kali. Bahkan juga, Kevin rela menguruskan badannya, operasi mata, dan juga memutihkan giginya supaya Christina bisa jatuh cinta juga dengan Kevin. Bahkan ya, yang lebih parahnya adalah Kevin berpikiran kalau Christina itu kayak caper-caper gitu ke Kevin lewat video yang Christina upload. Yang padahal Christina itu nggak pernah ada interaksi apapun kepada Kevin. Bisa dibilang Kevin ini terobsesi kepada Christina dan Kevin juga halu sendiri. Sampai pada bulan Mei tahun 2016, Kevin ini pergi ke satu toko yang spesifik. Dia tahu bahwa Christina bakalan mengadakan konser. Maka dari itu, Kevin pergi ke sebuah toko ini untuk membelikan Christina sebuah hadiah. Niatnya Kevin adalah dia pengen ketemuan dengan Christina pada saat acara meet and greet dan memberikan langsung hadiahnya ini. Sampailah pada tanggal 10 Juni tahun 2016, hari dimana Christina konser. Pada saat itu, Kevin dari kejauhan itu melihat Christina lagi nyanyi di panggung. Sekitaran jam 10 malam ketika Christina udah selesai konser, diadakan tuh acara meet and greet lagi. Pas ini, tragedi mulai terjadi. Pada saat itu ya seperti biasa, Christina ini kan memberikan tanda tangan, salaman, dan foto-foto kepada fans yang udah rela nonton konsernya dia. Di sampingnya Christina, ini berdiri kakaknya dia yang bernama Marcus untuk mendampingi. Nah, pada saat lagi acara meet and greet ini, Marcus itu notice bahwa di antara seluruh remaja yang antri ingin salaman atau foto bareng, dia ngeliat tuh di ujung antrian ada satu orang dewasa yang dari tadi diem aja ngeliatin Christina. Orang dewasanya ini seperti tebakan lo adalah Kevin. Marcus awalnya merasa aneh dengan kehadirannya Kevin karena tumben aja nih ada orang dewasa yang ikutan antri di acara meet and greet. Marcus pun sempat bisik-bisik kepada Christina. Cuman Christina merespon bahwa mungkin itu bapak-bapak yang lagi anter anaknya atau kakak-kakak yang lagi nganterin adiknya untuk nonton konser. Gak usah khawatir lah. Marcus yang mendengar jawaban dari Christina ini manggut-manggut karena ya masuk akal juga sih penjelasannya.
pas sampai giliran Kevin yang bakalan berinteraksi langsung dengan Christina, Kevin ini sempat diam terpaku gitu. Christina yang melihat Kevin terdiam ini berusaha untuk ramah. Christina tersenyum lebar dan membuka tangannya untuk friendly hug kepada Kevin. Pas Christina nyamperin Kevin, tiba-tiba aja Kevin itu mengeluarkan hadiah yang dari bulan lalu dia niat berikan langsung kepada Christina. Ternyata ya hadiahnya itu berupa pistol. Pas itu Kevin langsung mengeluarkan 4 tembakan ke arah Christina. Marcus yang dari tadi berdiri di samping Christina ini langsung melompat tuh ke arah Kevin. Marcus berusaha untuk merebut senjatanya Kevin. Nah, terjadi tuh pergulatan yang sengit di antara Marcus dan Kevin. Sayangnya adalah Kevin lebih dominan dan Marcus jadinya itu terhempas. Pada saat dia terhempas, dia ngelihat Kevin ini itu masih memegang pistolnya. Pas itu ya Marcus udah pasrah aja karena dia yakin dia yang bakalan ditembak oleh Kevin selanjutnya. Tapi di luar dugaan dan di luar nalar, Kevin mengarahkan pistolnya itu ke kepalanya sendiri dan di saat itu juga, Kevin langsung terjatuh dengan satu lubang akibat tembakan di kepalanya. Marcus yang masih tidak begitu percaya dengan apa yang dia lihat ini, langsung teringat bahwa Christina tadi kan juga kena tembakan tuh. Marcus langsung menghampiri Christina, cuman gak ada yang bisa dia lakukan. Christina terbujur kaku terkena tembakan di kepala dan badannya. Pada saat itu, Marcus sadar bahwa ternyata Christina telah meninggal dunia. Marcus dan orang-orang yang di lokasi langsung tuh menelpon polisi dan ambulans. Pada saat ambulans datang, mereka nggak bisa melakukan banyak hal karena ya Christina dan juga Kevin itu dua-duanya tewas akibat luka tembak di kepala. Polisi yang tiba di TKP langsung mengamankan tepat dan membuka investigasi terhadap kejahatannya Kevin ini. Ternyata ya pada bulan Mei tahun 2016, ketika obsesinya Kevin kepada Christina ini memuncak, hadiah yang ingin dia berikan untuk Christina adalah pembunuhan. Waktu itu, Kevin terlihat dalam cuplikan CCTV ini pergi ke sebuah toko senjata di dekat rumahnya yang ada di Florida, Amerika Serikat. Di sana, Kevin membeli 2 buah senjata api dan juga 3 kotak peluru. Lalu 2 hari kemudian, Kevin membeli tiket konser Christina yang bakalan diadakan di Orlando, Amerika Serikat. Nah, beberapa hari sebelum Christina konser, dia menyembunyikan tuh hard disk komputernya yang berisi obsesinya terhadap Christina. Setelah itu, Kevin packing beberapa barangnya dan stay semalam di sebuah hotel yang dekat lokasinya dengan konsernya Christina. Besok harinya pada saat konser, Kevin hadir dan enjoy aja di barisan belakang. Dan begitu konsernya selesai, begitu Kevin berhadapan langsung dengan Christina, dia langsung mengeluarkan pistolnya dan membunuh Christina. Nah, nggak ada yang tahu pasti ya kenapa Kevin melakukan pembunuhan kepada Christina. Secara, Kevin ini kan suka, ngefans, cinta, bahkan juga terobsesi kepada Christina. Bukankah kalau lo suka, sayang, atau cinta sama seseorang, lo malah ingin menjaganya ya? Well, besar kemungkinan atau dugaan adalah Kevin ini terobsesi kepada Christina sampai-sampai dia nggak rela kalau Christina ini digemari atau dimiliki oleh orang lain. Dari informasi yang gue dapatkan juga, katanya ya Kevin melakukan hal ini karena dia ingin namanya itu dikenang oleh seluruh dunia berbarengan dengan Christina. Maka dari itu, setelah dia melakukan pembunuhan terhadap Christina, dia juga melakukan pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Dan bener dong, sekarang kalau lo search namanya Christina Grimmie, pasti dalam satu web atau satu artikel muncul juga nama dari Kevin James Loibl. Sakit nih orang. So, itu tadi adalah cerita tentang seorang YouTuber yang dihabisi oleh fansnya sendiri. Gue mau berterima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, dan terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan itu, karena di sana gue ngebahas kasus yang mengerikannya itu nggak kalah serunya. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.